Baik, sekarang saya, Kenneth Orlens, ingin melakukan praktikum kenaikan titik didih larutan. Alat yang dibutuhkan adalah gelas, lalu ada sendok makan, lalu juga ada pengaduk, ada panci, ada kompor, ada lap, dan juga ada stopwatch. Stopwatchnya saya menggunakan HP. Lalu untuk bahannya ada air, lalu ada garam, dan juga ada gula. Prosedur kerjanya, yang pertama, ambil air dalam satu gelas, kemudian masukkan air tersebut ke dalam panci. Kedua, hidupkan kompor lalu nyalakan stopwatch. Ketiga, tunggu air hingga mendidih, selanjutnya matikan stopwatch. Keempat, catat waktu yang tertera dalam tabel. Kelima, cuci panci hingga bersih dan dingin, dapat disentuh oleh tangan. Keenam, ambil air dalam satu gelas yang sama, kemudian tambahkan 1 sendok makan garam. Ketujuh, aduk hingga seluruh garam larut. Kedelapan, hidupkan kompor, lalu nyalakan stopwatch. Kesembilan, tunggu hingga larutan garam mendidih, selanjutnya matikan stopwatch. 10, catat waktu yang tertera dalam tabel. 11, cuci panci hingga bersih dan dingin, dapat disentuh oleh tangan. 12, ulangi langkah 6-11 dengan mengganti 1 sendok makan garam menjadi 3 sendok makan garam. 13, ulangi langkah 6-12 dengan mengganti bahan garam menjadi gula. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur kerja. Pertama, itu saya harus mengambil air dalam satu gelas, kemudian masukkan air tersebut ke dalam panci. Nah, ini saya sudah mengambil air, sekarang akan saya masukkan ke dalam panci. Hidupkan kompor lalu nyalakan stopwatch. Ini adalah langkah berikutnya. Oke, ini adalah bagian hidupkan kompor lalu nyalakan stopwatch. Iya, udah. Nah, lalu setelah tadi saya telah mencatat waktu yang tertera dalam tabel, saya mencuci panci hingga bersih dan dingin. Indikasinya adalah dapat disentuh oleh tangan. Nah, ini jadi tadi sudah saya cuci dan sudah dapat saya sentuh. Nah, lalu habis itu saya akan kembali mengambil air dalam satu gelas yang sama. Kemudian menambahkan 1 sendok makan garam. Nah, berikutnya saya akan mengaduknya hingga seluruh garam larut.
Oke, setelah sudah saya aduk hingga seluruh garam larut, masukkan ke sini. Nah, saya akan menghidupkan kompor lagi dan menyalakan stopwatch lagi. Ini adalah yang air dengan 1 sendok makan garam. Oke, dengan mengulangkan prosedur yang sama, kali ini bedanya dengan yang tadi adalah sendok makan garamnya itu 3 sendok. Kalau tadi 1, sekarang 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita aduk lagi. Harus diaduk hingga seluruh garam larut. Ini harus selalu dicuci dulu ya. Setelah tadi digunakan, kita cuci lagi supaya tidak panas. Ini adalah air dengan garam 3 sendok makan. Oke, sudah mulai terlihat mendidihnya. Waktunya saya stop. Oke, berikutnya dengan mengulangi prosedur yang sama, namun kita tidak lagi menggunakan garam, namun menggunakan gula 1 sendok. Kita aduk lagi, mengaduk hingga seluruh gula larut. Oke, yang ini adalah air dengan 1 sendok makan gula. Oke, kita stop.
Oke, sekarang kita akan kembali menggunakan gula, namun gulanya berjumlah 3 sendok makan. Ingat, harus diaduk hingga seluruh gula larut. Dan harus diingat bahwa dari tadi itu ketika kita menggunakan stopwatch dan kita mendidihkan air, jangan lupa untuk dicatat waktunya. Saya sendiri sudah mencatat di kertas karena itu adalah data eksperimen kita. Ini adalah air dengan gula 3 sendok. Oke, baik. Kenaikan titik didih larutan juga memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Etilen glikol biasanya ditambahkan pada air di radiator kendaraan. Hal ini akan meningkatkan titik didih air. Nantinya, cairan ini akan melindungi air di mesin mobil dari mendidih ketika mesin mobilnya panas yang membuat mesin tidak cepat rusak. Konsentrasi zat terlarut memiliki pengaruh terhadap kenaikan titik didih suatu larutan. Kenaikan titik didih memiliki rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB adalah kenaikan titik didih. KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal. M adalah kemolalan larutan. Semakin besar nilai M, maka nilai delta TB juga semakin besar. M sendiri sama dengan N per P. N adalah jumlah mol zat terlarut, P adalah massa pelarut dalam kilogram. Dalam eksperimen ini, P atau massa pelarut nilainya selalu sama, sementara N-nya berbeda-beda setiap bahan. Contohnya, larutan garam 1 sendok makan memiliki massa lebih kecil dari yang 3 sendok makan. Sehingga karena N sama dengan massa dibagi MR dan MR-nya sama-sama menggunakan MR garam, nilai N yang di 1 sendok lebih kecil dibanding yang di 3 sendok, sehingga kenaikan titik didihnya di 1 sendok makan tidak sebesar di 3 sendok makan. Zat terlarut elektrolit dan non-elektrolit memiliki pengaruh terhadap kenaikan titik didih suatu larutan. Larutan elektrolit kuat dalam perhitungannya, delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, di mana I bernilai N atau jumlah ion
Karena larutan elektrolit kuat, derajat ionisasinya 1. Dalam rumus I sama dengan 1 ditambah buka kurung N-1 tutup kurung dikali derajat ionisasi. Adanya perkalian dengan I ini membuat kenaikan titik didihnya lebih besar dibanding larutan non-elektrolit yang I-nya bernilai 1 karena derajat ionisasinya 0. Yang mana sama saja dengan tidak dikali I. Oleh sebab itu, delta Tb-nya larutan elektrolit lebih besar dari larutan non-elektrolit. Tb larutan didapat dari Tb pelarut ditambah delta Tb. Karena Tb pelarutnya sama, maka semakin besar delta Tb, Tb larutan semakin besar. Dalam eksperimen ini, garam yang merupakan zat terlarut elektrolit, NaCl, ketika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Gula yang merupakan zat terlarut non-elektrolit ketika dilarutkan ke dalam air akan memiliki partikel pada larutannya yaitu molekul C12H22O11. Artinya, dengan konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan yang di larutan non-elektrolit. Kenaikan titik didih akan meningkat jika partikel dalam larutan semakin banyak. Hal ini disebabkan karena dibutuhkannya energi yang lebih untuk menguapkan partikel zat terlarutnya.